Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsana bil mustafa fil ihtida'i mislan nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar rasuluhul ladzi a'tahu asrarul ulum. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqihi sayyidina Muhammadanil mab'usi bil mu'jizat wa ala alihi masabihi tilalat wa ashabihi anjumil hidayat. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutingat bihil ardo au kulima bihil mauta balillahi amru jami'a. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Pada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada yang selalu dirahmati Allah dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dan selalu minta syafaatnya beliau Nabi besar Muhammad SAW supaya kita di dunia dan akhirat selalu mendapatkannya kekuatan iman Islam, dipanjangkan umurnya dengan umur panjang yang bermanfaat dan bisa hidup bermanfaat untuk orang banyak. Allahumma amin. Sebelumnya saya minta kepada pemirsa sekalian kedermawaannya. Dengan dermawan kita itu qoribu minallah, akan dekat kepada Allah. Qoribu minar rahmah, dekat kepada rahmat Allah. Qoribu minal jannah, dan didekatkan dengan surganya Allah. Ba'idu minan nar, dan akan dijauhkan dari api neraka. Itu minta dibantu subscribe, like, dan komen. Semoga amal kalian diterima di sisi Allah dan diberi kelapangan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya mau memberikan edukasi ataupun pemahaman yang sangat manfaat bagi orang-orang yang mau melakukannya. Sosok Samsudin menurut saya itu adalah sosok manusia yang luar biasa. Manusia yang selalu menyampaikan kebaikan. Saya katakan Samsudin itu sendiri orang yang hebat. Mana buktinya? Buktinya sekarang sedang disayang oleh Allah. Yaitu banyak yang mencaci maki, banyak yang menghina, banyak yang mencemooh, banyak yang membuka aibnya. Itu tandanya sedang disayang oleh Allah. Karena apa? Orang yang dihina, orang yang dicaci maki, orang yang dibuka aibnya, itu sedang dibersihin dari dosa-dosanya. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah orang yang ikut-ikutan menghina, ikut-ikutan mencaci maki, ikut-ikutan
mengumbar, menyampaikan aib-aib kepada orang di media atau di channel YouTube. Seperti halnya kita sebagai manusia itu tidak lepas dari salah dan lupa. Apabila ada yang mengatakan bahwasanya Gus Samsudin itu kiai dobol, kiai dukun, kiai trik, dan macam-macam dan sebagainya, itu alangkah baiknya kita datangi padepokan dengan akhlak yang baik, tabayun. Gus, begini caranya. Apabila nanti diterus-terusin, tolong itu yang menjadikan di media rame jangan dilakukan lagi, seperti trik, pengobatan trik, pembersihan trik, dan sebagainya. Apabila tontonan seperti Grebeg Dukun settingan, menurut saya karena itu kerja nggak masalah. Karena sinetron atau film di televisi juga settingan nyatane ya juga ditonton oleh banyak pemirsa. Yang saya tidak senang memang yaitu pengobatan trik dan pembersihan trik. Itu memang saya tidak suka. Walaupun saya tidak suka, saya sangat tidak membenci Gus Samsudin. Saya sangat menghormati. Karena apa? Sejelek-jeleknya Gus Samsudin itu mau menyampaikan kebaikan untuk menjadikan manusia itu baik. Menyampaikan untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak minta ampun, menjaga sholat 5 waktu, dan mengajari berzikir, mengajari membersihkan hati. Apabila yang disampaikan Gus Samsudin banyak dilakukan oleh orang-orang, kalau itu kebaikan, pastilah Gus Samsudin itu sendiri adalah penerus atau pewaris ulama. Adapun Gus Samsudin melakukan keburukan, biarlah Allah maha menghukum. Allah itu maha membalas. Kenapa kita yang repot? Dan apabila ada yang dirugikan dari pengobatan ataupun trik dan sebagainya, silakan lapor. Negara kita itu negara hukum. Kenapa kita harus repot menjelek-jelekan di YouTube? Bukan saya nggak terima, tapi saya kasihan kepada Anda sekalian, sang pembenci, sang penyebar hoak. Kerugiannya kita itu banyak banget apabila kita membenci seorang, apalagi di media. Tidak terasa umur kita habis, tiap hari channel yang ditonton oleh orang banyak, sehingga orang banyak itu ikut membenci, maka setiap hari kita pula menerima dosa-dosa dari Allah. Karena apa? Memberi contoh, mengajak orang untuk membenci sesama. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kalau kita mau berpikir secara Al-Quran dan hadis. Apakah membongkar aib sesama yang tujuannya agar masyarakat tidak tertipu? Masyarakat kita semua ini sudah pandai. Adapun kita dibodohi, kita itu dirugikan. Negara kita juga negara hukum. Kenapa kita yang tidak dirugikan oleh Gus Samsudin, kita itu repot? Itu lucunya. Saya tidak kenal dengan Gus Samsudin. Jangankan kenal, melihat dekat itu tidak pernah. Hanya saya melihat di channel-channel itu miris. Kenapa banyak yang membenci, membuka aib, mengajarkan bencian. Padahal di dalam aturan Islam, Allah melarang
kita itu membenci sesama. Beliau Kanjeng Nabi mengajarkan suri toladan kepada kita itu sendiri adalah rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang, tutur kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Saya itu heran, apalagi kepada Naja itu, channel Naja, Marcel, dan TIJ, DNS yang saya itu kira itu orang baik sekali, itu juga senang membenci di channel. Saya heran itu. Kenapa bisa seperti itu? Apakah itu ada semua? Apakah ada aturan dari contoh dari Rasulullah untuk membenci sesama? Ada cara yang lebih baik untuk menyadarkan orang. Tidak harus koar-koar di media dan sebagainya. Allah yang kita sembah itu sama. Beliau Kanjeng Nabi yang kita anuti, yang kita ikuti itu sama. Kenapa akhlak kita tidak ikut beliau Nabi? Apa kita tidak malu mengakui sebagai umat beliau Nabi? Heran aku. Katanya pandai dalil, pandai kitab. Kenapa masih kita mengajarkan kebencian? Seperti kemarin kejadian di Jombang. Putra dari kiai itu disangka atau menjadi status pencabulan. Ya negara kita itu kan negara hukum. Kenapa anaknya yang melakukan seperti itu pesantrennya dibenci? Padahal pesantren itu adalah mengajarkan kebaikan. Kalau kita kasih itu lucu. Banyak orang yang paham Al-Quran, banyak orang yang paham kitab, tapi bagi saya itu percuma. Sering melakukan sholat, sedekah, zakat, haji dan sebagainya, tapi percuma kalau masih senang membenci sesama. Ingatlah umur kita itu tidak selamanya di dunia. Suatu saat kita juga menghadapi sakaratul maut atau kematian. Kata beliau Nabi, apabila kita meninggal masih ada kebencian, kita membawa dosa besar dan akan menjadi hisab nanti kelak kemudian hari. Heran saya kepada orang-orang Islam yang masih melakukan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Al-Quran juga mengandung makna dohir dan makna batin. Satu kalimat dari segi dohirnya, apabila ditulis dengan tinta satu lautan, habislah tinta satu lautan, dan meskipun ditambah tinta satu lautan lagi, tiadalah dohirnya kalimat Al-Quran itu akan habis. Karena ilmu-ilmunya Allah itu sangat luas. Jangan sok merasa pandai sendiri, merasa benar sendiri, merasa bersih dan suci, merasa tidak pernah berbuat dosa. Gak percaya aku ada orang suci di masa kini. Katanya pandai Al-Quran, karena katanya pandai Alkitab. Tapi kenapa mengajarkan kebencian? Siapa yang mengajarkan? Pesantren mana dan kiai siapa? Saya ingin tahu. Pengen saya mendatangi. Kalau ngakunya ulama pernah pesantren, gurunya siapa? Apa gurunya mengajarkan kebencian? Disuruh membuka aib. Ada cara yang baik. Ada cara yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk tabayun. Kayak gitu kok ngaku umatnya beliau Nabi. Kayak gitu kok katanya alim. Katanya pandai Alkitab. Kitab yang mana yang mengajarkan kebencian? Sadar wahai saudaraku.
Orang Islam itu saudara. Bukan cuma orang Islam. Hindu, Katolik, Buddha sama manusia itu saudara. Mana buktinya saya bicara seperti itu? Mari kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun wa aslihu ma baina ahwaitukum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Innamal mu'minu, sesungguhnya orang yang beriman. Beriman itu makna dari apa? Iman itu percaya adanya Allah, adanya makhluk yang menciptakan itu Allah. Itu juga bisa dikatakan iman. Orang yang percaya bahwa ada Tuhan yang Esa, itu sudah dikatakan iman. Iman itu artinya percaya. Perintah apa setelah Allah itu memberitahu kepada orang yang beriman? Wa aslihu, disuruh memperbaiki hubungan dari orang-orang yang beriman itu sendiri. Baina ahwaitukum, di antaranya saudara-saudara yang beriman itu sendiri. Wattaqullah, agar bisa takut kepada Allah. La'allakum turhamun, agar supaya kita itu disayang oleh Allah. Kita itu saudara, kenapa harus saling membenci? Ajaran siapa yang mengajarkan kebencian? Saya tanya kepada channel-channel yang ngakunya orang pandai, membaca kitab untuk mendebat, membaca kitab untuk membenci orang. Itu kitab siapa? Ajarannya siapa? Kiainya siapa? Saya pengen tahu itu. Saya pengen datangi kiainya kiai bahkan. Kalaupun wali saya datangi, kenapa ada wali mengajarkan keburukan? Hormatilah. Samsudin itu banyak sudah kebaikan yang dijalaninya. Walaupun manusia itu, Ayah Samsudin itu melakukan kebodohan seperti trik. Pembersihan rumah dengan trik dan sebagainya. Datangilah tabayun dengan baik. Jangan ngembor-ngemborin, jelek-jelekin di media, menghasut, membongkar keburukan. Apabila ada yang dirugikan, biarlah datang. Tapi tolong kalau memang Anda sekalian orang Islam, Anda sekalian patuh pada hukum Allah, pada hukum hadis, maka Allah juga berperintah kepada kita semua. Walayahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Orang yang menghakimi, menghukumi tidak dengan dasar-dasar aturan dari Allah, maka sesungguhnya kalian semua itu dari golongan orang yang zalim. Apa tidak sadar kalau kalian sedang melakukan kezaliman? Kalau tidak terima, datang saya. Itu ada nomor WA-nya, ada alamatnya di deskripsi. Tolong datangi saya. Saya pengen tahu guru Anda siapa. Kenapa? Anda katanya pandai kitab, pandai Al-Quran, pandai ilmu, tapi ternyata masih melakukan keburukan, perbuatan setan. Mana Al-Quran, mana Al-Hadis yang mengajarkan untuk membenci sesama, untuk membongkar aibnya saudara? Saya pengen tahu. Kalau menurut saya Anda sekalian itu bukan orang pandai. Kalau akhlaknya masih seperti hayawan. Kenapa saya bilang begitu? Anda itu hatinya masih keras. Masih banyak penyakit yang harus dibuang.
yaitu penyakit hilin. Padahal di dalam hati kita apabila masih banyak penyakit, kebencian, kedengkian, kesombongan, hasut, dengki, itu menurut saya itu belum menjadi manusia. Kenapa? Masih melakukan perbuatan hayawan. Padahal dalam Al-Quran diterangkan waquduhan nasu wal hijarat uiddat lil kafirin. Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Yaitu kok batu? Yaitu hati manusia yang masih membatu. Bahkan diterangkan lagi kal hijarati au asadu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau dibilangin itu merasa pandai, merasa benar sendiri, merasa bersih sendiri. Kiranya Anda itu bersih, dikaryanya Anda itu benar. Tapi gak tahu Allah nanti yang menilai. Anda sekalian itu bisa menilai sebenarnya, tapi bodoh kalian. Sekali lagi tolong, kalau ada orang merasa pandai, merasa jadi ustadz ulama, masih mengajarkan kebencian dan keburukan, serta senang membuka aib sesama. Tolong gimana mesantrennya, di mana kiainya, saya pengen tahu. Kelas wali pun saya berani. Kenapa ada seorang wali, kenapa ada seorang ulama kok mengajarkan seperti itu? Bagi saya itu bukan ulama. Karena di dunia ini ada ulama dua. Ulama su' dan ulama usoleh. Di Jami' Sohir diterangkan pada hadis Nabi yang berbunyi wailul li ummati min ulama isu, rusaknya umatku di zaman akhir itu berkat ulahnya ulama-ulama yang buruk. Karena ulahnya ulama yang buruk. Di situ diterangkan lagi, takutlah zalatal ini dengan rusaknya ulama-ulama itu. Kibkubu finnar, itaku zalatal ngalimi wa inna zalatahu. Akan tetapinya ulama-ulama tersebut tukab kibuhu finnar, akan masuk disungkurkan oleh Allah di dalam api neraka. Coba yang pandai datangi saya. Apakah ada anjuran dari Rasulullah, anjuran dari Allah yang memperbolehkan membenci sesama, membuka aib sesama, membongkar aib sesama? Sampaikan kepada saya, mana ayat berapa, surat apa? Ataupun umpama mengambil dalam al-hadis kitab apa, jilid berapa, halaman berapa, biar saya paham. PIJ Marcel Gus Nur yang katanya hebat ilmunya sakti, tolong. Anda itu ulama, Anda itu yang disebut kiai. Tabayunlah, jangan senang membenci orang di medsos. Saya itu kagum dengan GNS yang selalu menyampaikan kebaikan juga. Tapi tolong jangan tebarkan kebencian. Saya paling tidak suka dari saya apabila ada kesalahan. Sekian ya. Itu dari pribadi saya. Kebenaran hanya milik Allah. Shadaqallahu Rasul wa shadaqallahul aliyyul azim. Dari saya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata yang salah dari pribadi saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum menafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim sabitna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.